Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami bersama hormati Ibu Binti Anisaul selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta. Yang kami hormati teman-teman semester 5 yang insya Allah masih dalam keadaan sehat dan semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat belajar yang jika kita hitung mungkin hasilnya adalah tak hingga. Sholawat serta salam tak lupa mari bersama kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman, melalui video ini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Diki Chandra, Oktavia Nur Hasanah, dan Dika Atta Putri akan mempresentasikan tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi f pada himpunan bilangan real R yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c merupakan elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0 dinamakan fungsi kuadrat dengan peubah x. Grafiknya dinamakan parabola dan persamaannya adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan yang kedua yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dapat dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu menyusun fungsi kuadrat. Sebuah fungsi kuadrat dapat disusun dengan memperhatikan ciri-ciri yang terdapat pada grafik fungsi kuadrat itu. Ciri-cirinya yaitu: yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu x di titik A, xa, 0 dan di titik B, xb, 0 dan melalui sebuah titik lain, misalnya di titik C, xc, yc. Fungsi kuadratnya dapat disusun dengan rumus fx sama dengan a dalam kurung x dikurang xa dikali dalam kurung x dikurang xb. Maka nilai a dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan pasangan absis dan orbit atau koordinat titik C. Yang kedua, yaitu jika grafik fungsi kuadrat itu menyinggung sumbu x di titik A, xa, 0 dan melalui sebuah titik lain, misalkan di titik C, xc, yc, fungsi kuadratnya dapat disusun dengan rumus fx sama dengan a dalam kurung x dikurang xa kuadrat. Maka nilai a dapat ditentukan dengan mensubstitusikan pasangan absis dan orbit atau koordinat titik C. Yang ketiga, yaitu titik puncak grafik fungsi kuadrat itu berada di titik P, xp, yp dan melalui sebuah titik lain, misalnya di titik C, xc, yc. Fungsi kuadratnya dapat disusun dengan rumus y sama dengan fx sama dengan a dalam kurung x dikurang xp kuadrat ditambah yp. Maka nilai a dapat ditentukan dengan mensubstitusikan pasangan absis dan orbit atau koordinat titik C. Dan yang terakhir yaitu jika grafik fungsi kuadrat itu melalui 3 titik berlainan, yaitu a, xa, ya dan b, xb, yb dan c, xc, yc. Fungsi kuadratnya dapat disusun dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka nilai a, b, dan c ditentukan dengan
mensubstitusikan ketiga titik itu ke dalam persamaan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sehingga akan diperoleh tiga buah persamaan dalam variabel a, b, dan c yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu pemakaian aplikasi fungsi kuadrat dan grafiknya. Perhatikan sebuah persegi dengan panjang sisinya x cm. Jika kelilingnya dinamakan K, maka keliling persegi itu dapat dinyatakan dengan rumus K sama dengan 4x. Rumus ini memasangkan setiap bilangan real positif X dengan tepat satu bilangan real positif K. Jadi, rumus itu menentukan sebuah fungsi f pada himpunan bilangan real positif, sehingga fx sama dengan 4x. Sebuah fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf yang sama dengan huruf pada rumusnya. Jadi, fungsi keliling K dinyatakan dengan Kx sama dengan 4x. Jika luas persegi itu kita namakan L, maka luas persegi itu dapat dinyatakan dengan rumus L sama dengan x kuadrat. Rumus ini menentukan sebuah fungsi L pada himpunan bilangan real positif, sehingga Lx sama dengan x kuadrat. Fungsi kuadrat dan grafiknya seringkali kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, baik teman-teman, untuk lebih memahami materi yang sudah kami paparkan yaitu mengenai fungsi kuadrat, kita akan membahas beberapa contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu soal OSN SMP tahun 2018. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan A dalam kurung X min 1 dikuadratkan ditambah A dengan A tidak sama dengan 0. Tidak berpotongan dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan dalam kurung 1 min A kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Jika Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Persamaan kuadrat persekutuan kita peroleh dari persamaan berikut. Antara nilai Y yang pertama kita sama dengankan dengan nilai Y yang kedua. Maka Y sama dengan Y. Lalu kita substitusikan nilai dari Y yang pertama yaitu A dalam kurung X min 1 dikuadratkan ditambah dengan A. Sama dengan kita substitusikan nilai Y yang kedua yaitu dalam kurung 1 min A kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Nah, lalu kita operasikan dulu. Yang X min 1 dikuadratkan itu adalah X kuadrat min 2X plus 1. Maka ruas yang sebelah kiri menjadi A dalam kurung X kuadrat min 2X plus 1 ditambah dengan A. Sama dengan dalam kurung 1 min A kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Nah, setelah kita operasikan, maka hasilnya adalah AX kuadrat min 2AX plus 2A sama dengan dalam kurung 1 min A kuadrat dikalikan dengan X kuadrat plus 2A plus 1. Lalu, nilai-nilai yang berada di ruas sebelah kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Menjadi AX kuadrat min 2AX plus 2A min dalam kurung 1 min A kuadrat dikali dengan X kuadrat min 2A min 1 sama dengan 0. Nah, kita operasikan lagi menjadi AX kuadrat plus dalam kurung A kuadrat min 1 dikali dengan X kuadrat min 2AX min 1 sama dengan 0. Setelah kita kelompokkan diperoleh menjadi dalam kurung A kuadrat plus A min 1 dikali dengan X kuadrat min 2AX min 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya seperti yang kita tahu ya teman-teman, agar kedua grafik tidak berpotongan, maka nilai dari diskriminannya itu harus lebih kecil dari 0. Nah, rumus dari nilai diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dari persamaan kuadrat persekutuan yang udah kita peroleh tadi, nilai A adalah nilai A-nya adalah A kuadrat plus A min 1, nilai B-nya adalah 2A, dan nilai C-nya adalah, untuk nilai B-nya adalah min 2A, dan untuk nilai C-nya adalah min 1. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus diskriminannya, maka
diperoleh, yaitu dalam kurung min 2a kuadrat min 4 dalam kurung a kuadrat plus a min 1 dikalikan dengan min 1. Setelah kita operasikan, kita peroleh menjadi 8a kuadrat plus 4a min 4. Nah, lalu kita kurung-kurung menjadi, atau kita kelompokkan menjadi dalam kurung 8a min 4 dikalikan dengan a plus 1. Nah, karena nilai diskriminannya adalah lebih kecil dari 0, yang tadinya sama dengan kita ubah menjadi lebih kecil dari 0. Jadi, dalam kurung 8a min 4 dikalikan dengan a plus 1 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, jadi diperoleh nilai A-nya atau himpunan penyelesaian dari A-nya adalah A itu lebih besar dari min 1 dan A lebih kecil dari setengah. Nah, karena nilai A itu tidak sama dengan 0, maka nilai A yang memenuhi adalah A lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0, atau nilai A lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari setengah. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Untuk contoh soal yang kedua ini kita ambil dari soal OSN tahun 2016. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 5 adalah, nah penyelesaiannya, karena nilai fx-nya itu adalah 2x kuadrat min 4x plus 5, itu bisa kita artikan sebagai nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 5. Nah, untuk mencari absis titik baliknya itu dinyatakan dengan XP dan YP. Nah, untuk mencari nilai XP-nya itu kita bisa menggunakan rumus min B per 2A. Sedangkan untuk mencari nilai dari YP-nya kita bisa menggunakan rumus min D per 4A, atau kita mensubstitusikan langsung nilai X yang XP ke dalam fungsi fx-nya. Nah, kita cari yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu nilai XP-nya. Min B per 2A, maka nilai XP-nya diperoleh 1. Lalu agar lebih mudah, kita langsung mencari nilai YP-nya dengan mensubstitusikan nilai XP yang sudah kita peroleh ke dalam fungsi fx-nya. Maka nilai YP kita peroleh yaitu 3. Jadi koordinat titik balik grafik fungsi kuadratnya adalah 1,3. Contoh soal yang ketiga yaitu OSN SMA 2018. Parabola Y sama dengan AX kuadrat dikurang 4 dan Y sama dengan 8 dikurang BX kuadrat. Memotong sumbu koordinat pada tepat 4 titik. Keempat titik tersebut merupakan titik-titik sudut layang-layang dengan luas 24. Nilai A ditambah B adalah, penyelesaiannya yaitu diketahui Y sama dengan AX kuadrat dikurang 4. Titik potong pada sumbu Y adalah 0,-4 dan Y sama dengan 8 dikurang BX kuadrat. Titik potong pada sumbu Y adalah 0,8. Grafik parabola memotong dua titik di sumbu X. Karena Y sama dengan AX kuadrat dikurang 4 dan Y sama dengan 8 dikurang BX kuadrat, berarti memotong di sumbu X di titik yang sama. Sehingga AX kuadrat dikurang 4 sama dengan 8 dikurang BX kuadrat. Nah, untuk variabel yang sama kita pindah ruas. So, AX kuadrat dikurang BX kuadrat sama dengan 8 ditambah 4. Jadi, A dikurang B dikali X kuadrat sama dengan 12. Nah, X kuadrat sama dengan 12 dibagi A ditambah B. Sehingga X sama dengan plus minus dari akar 12 per A tambah B. Karena X sama dengan plus minus dari akar 12 per A tambah B, sehingga titik potongnya yaitu akar 12 per A tambah B, 0 dan min akar 12 per A tambah B, 0. Karena nilai X-nya sudah diketahui, sehingga kita dapat mencari nilai A tambah B-nya.
luas layang-layangnya kan 24, sama dengan nanti setengah dikali diagonal 1. Nah, diagonal satunya yaitu mutlak dari Y2 dikurang Y1. Nah, dikali diagonal 2 yaitu mutlak dari X2 dikurang X1, atau akar dari 12 per A tambah B dikurang min akar 12 per A tambah B. Maka diperoleh 24 sama dengan setengah dikali hasil dari mutlak 8 dikurang min 4 kan sama dengan 12 dikali hasil dari mutlak akar 12 per A tambah B dikurang min akar 12 per A tambah B. Hasilnya itu adalah 2 akar 12 per A tambah B. Jadi 24 sama dengan itu kan setengah dikali 12 dikali 2 itu hasilnya 12. Jadi 24 sama dengan 12 akar 12 per A tambah B. Selanjutnya yaitu 24 dibagi dengan 12 sama dengan akar dari 12 per A tambah B. Nah, 24 dibagi 12 kan 2. Berarti 2 sama dengan akar dari 12 per A tambah B. Karena di sini bentuk akar, maka kita akan mengkuadratkan kedua ruasnya, sehingga 2 kuadrat itu menjadi 4 dan akar dari 12 per A tambah B itu menjadi 12 per A tambah B. Selanjutnya kita kali silang, yaitu 4 dikali A ditambah B sama dengan 12. Nah, sehingga A ditambah B sama dengan 12 dibagi 4. Nah, jadi nilai A ditambah B itu sama dengan 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa soal untuk nomor 3, nilai A ditambah B adalah 3. Dan contoh soal yang keempat yaitu soal OSN SMP 2019. Parabola Y sama dengan AX ditambah BX ditambah C mempunyai puncak di P, P dan titik potong dengan sumbu Y di 0, min P. Jika P tidak sama dengan 0, maka nilai B adalah penyelesaiannya yaitu kita menggunakan absis titik balik di sumbu X yang pertama, di mana rumus dari titik balik di sumbu X yaitu X sama dengan min B per 2A. Karena di sini menggunakan titik puncak di P, maka XP sama dengan min B per 2A, sehingga P sama dengan min B per 2A. Selanjutnya kita kalikan silang, min 2A dikali P, untuk mendapatkan nilai B-nya, sehingga nilai B sama dengan min 2AP. Selanjutnya, nilai B sama dengan min 2AP, kita akan substitusikan di absis titik balik sumbu Y, di mana rumus dari absis titik balik sumbu Y yaitu Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Karena di sini di titik puncak P, maka YP sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sehingga P sama dengan min B kuadrat dikurang 4AP per 4A. Kita kalikan silang min 4A dikalikan dengan P, sehingga hasilnya min 4AP sama dengan B kuadrat ditambah 4AP. Untuk min 4AP kita pindah ruas dan kita sama dengankan dengan 0. Menjadi B kuadrat ditambah 4AP ditambah 4AP sama dengan 0. Kita jumlahkan yang mempunyai variabel yang sama, menjadi 8 kuadrat ditambah 8AP sama dengan 0. Karena yang pertama tadi kita sudah mendapatkan nilai B-nya itu sama dengan min 2AP, kemudian kita substitusikan nilai B tersebut ke dalam persamaan yang B kuadrat ditambah 8AP sama dengan 0. Nah, sehingga menjadi B kuadrat ditambah 8AP tadi dibagi dengan nilai B-nya yaitu min 2AP. Maka nilainya itu menjadi B kuadrat dikurang 4B sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan nilai B kuadrat dikurang 4B sama dengan 0 itu. Kan menjadi B buka kurung B dikurang 4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, dan jadi nilai B-nya itu B sama dengan 0 atau B sama dengan 4. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kami mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.